Halo sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi 13 Mei 2023. Sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah maupun mancanegara. RUU Kesehatan menuai banyak protes. Selain protes dari para dokter, protes juga datang dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Karena dalam RUU tersebut, rokok disamakan dengan narkotika. Pasal itu dinilai mengancam buruh tembakau kehilangan pekerjaannya. Pemerintah dan DPR didesak untuk segera merevisi RUU Kesehatan. Pasalnya dalam RUU tersebut salah satu poinnya adalah menyamaratakan rokok dengan narkotika. Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI, Emilia Yanti Sihaan mengemukakan jika RUU Kesehatan tersebut disahkan tanpa merubah pasal 154 ayat 3 huruf D, maka diprediksi ratusan ribu buruh tembakau akan kehilangan pekerjaannya. Dalam draft RUU Kesehatan, hasil tembakau atau rokok disejajarkan dengan narkotika dan zat psikotropika. Penjabaran mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 154 ayat 3 yang menjelaskan bahwa zat adiktif dapat berupa narkotika, psikotropika, minuman beralkohol, hasil tembakau, dan hasil pengolahan zat adiktif lainnya. Emilia mengatakan bahwa GSBI juga berencana melakukan audiensi dengan DPR terkait salah satu poin RUU Kesehatan tersebut dan mengancam akan menurunkan ribuan buruh ke DPR dan berencana menggeruduk Senayan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP RTMM SPSI Kabupaten Kudus, Subaan Abdul Rahman berpandangan jika RUU Kesehatan itu disahkan oleh pemerintah dan DPR dapat berimbas pada keberlangsungan kerja buruh rokok. Selain itu, perubahan pola kerja hingga pemangkasan karyawan juga kemungkinan besar bisa terjadi jika pasal dan RUU tersebut disahkan. Kisah pilu seorang siswa di salah satu SMK Pematang Siantar yang nyaris gagal menyelesaikan pendidikannya karena dikeluarkan saat mengikuti ujian akhir sekolah. Nasib malang menimpa seorang siswa di salah satu SMK Negeri Kota Pematang Siantar. Ia diusir gurunya dari ruang kelas saat ujian akhir sekolah yang sedang berlangsung gara-gara tidak membayar SPP. Peristiwa itu terjadi pada awal April 2023 lalu. Ia tidak diizinkan mengikuti ujian yang sudah mulai berlangsung. Selain malu, kecewa, dan trauma sejak kejadian tersebut, N takut menginjakkan kakinya ke sekolah. Peristiwa itu sempat ramai dan menjadi pergunjingan. Pihak sekolah juga merasa kaget atas peristiwa tersebut, apalagi disebut-sebut sekolah memiliki dana bantuan operasional sekolah yang bisa membantu siswa kurang mampu. Meski sempat ramai, kasus ini akhirnya berujung damai. Perwakilan pihak sekolah, Ferry Munandar, mengatakan oknum guru tersebut sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Sedangkan tunggakan SPP senilai Rp75.000 per bulan dinyatakan lunas karena orang tua dari siswa yang diusir dinilai tidak mampu untuk membayar. Pihak sekolah juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya hal itu terjadi karena banyaknya pekerjaan yang diemban oleh guru tersebut, sehingga emosinya tidak bisa terbendung saat melakukan pengutipan SPP pada setiap murid. Pihak sekolah mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut. Meski begitu, perwakilan pihak sekolah menyatakan akan mengembalikan uang yang sudah dibayar oknum guru yang menyebut dirinya telah membayar SPP milik siswa tersebut. Kasus pencurian di Kota Pematang Siantar kian brutal. Belum lama ini truk pengangkutan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup digondol maling. Saat melakukan pencurian, para pencuri menggunakan senjata api dan menodongkannya kepada penjaga malam. Truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar digondol maling dari parkirannya di areal perkantoran Jalan Pendeta J. Wismar Saragi, Kecamatan Siantar, Martoba pada Selasa 9 Mei 2023. Penjaga malam di areal kantor Dinas Lingkungan Hidup itu yakni Ferdi Situmorang mengatakan para pelaku diperkirakan sebanyak 5 atau 7 orang. Dengan mengendarai mobil mirip Avanza berwarna hitam, ia mengaku satu orang di antaranya memegang mirip pistol dengan menodongkan pistol ke arah penjaga malam. Kepala Bidang di Dinas LH Manotar Ambarita yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan aksi pelaku pencurian truk pengangkut sampah yang menodongkan pistol itu sempat terekam CCTV, hanya saja gambarnya agak kurang jelas. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dedi Tunasto Setiawan ditemui di ruang kerjanya menyebutkan truk yang hilang adalah jenis Colt Diesel Mitsubishi Center tahun 2016 dengan nomor polisi BK8140W, di mana harga pasarannya saat ini sebesar Rp145 juta. Kasus pencurian itu telah dilaporkan ke Polsek Siantar Martoba.
Polda Sumatera Utara meringkus DPO kasus penipuan jual beli tanah sebesar 25 miliar rupiah. Sengketa ini sebelumnya telah mengantarkan mantan Kepala Badan Pertahanan Negara atau BPN Simalungun dengan vonis 4 tahun kurungan penjara. Setelah menjadi DPO atau daftar pencarian orang tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau sertifikat tanah di Kabupaten Simalungun, Adil Anwar alias Atek ditangkap dari Malaysia. Atek yang sebelumnya selama 2 tahun berpindah-pindah untuk mengelabui pengejaran. Kemudian Direktorat Reskrimun Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan Divisi Interpol Mabes Polri dan Polisi di Raja Malaysia berhasil menangkap Atek pada 9 Mei 2023 petang lalu. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi dalam konferensi persnya mengatakan DPO atau Red Notice itu sudah diterbitkan sejak tahun 2020. Kemudian 2 minggu sebelumnya pihak Polda dikabari polisi di Raja Malaysia bahwa telah diamankannya Atek dengan daftar Red Notice nomor 2023-13936 Interpol Dunia. Polda Sumatera Utara sendiri sebelumnya sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini, diantaranya mantan Kepala BPN Simalungun. Saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan dari Polda Sumatera Utara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengaku sudah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 1 dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau sertifikasi tanah di Kabupaten Simalungun. Kasih Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan mengatakan saat ini pihak Jaksa Penuntut Umum sedang menunggu tahap 2 dari penyidik Ditreskrimun Polda Sumatera Utara. Kebakaran hutan besar-besaran terjadi di Kanada dipicu suhu ekstrim. Kebakaran bahkan semakin meluas akibat suhu yang tak kunjung turun hingga mencapai 10 kali lipat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kebakaran hutan yang terjadi di Kanada semakin meluas akibat suhu yang tak kunjung turun. Luas kebakaran tahun ini telah mencapai 10 kali lipat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Vegetasi kering, suhu yang mencapai rekor tertinggi, dan angin kencang memicu kebakaran hutan besar-besaran di Provinsi Alberta, Kanada bagian barat tahun ini. Daniel Smith, Perdana Menteri Provinsi Alberta, Rabu pada 10 Mei 2023 mengatakan sejauh ini Kanada sudah mengalami kebakaran seluas 390 hektar atau sudah 10 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya dan baru saja memulainya. Sekitar 30.000 orang telah diperintahkan untuk mengungsi dari rumah mereka, sementara ratusan petugas pemadam kebakaran bekerja untuk mengendalikan kobaran api. Bahkan Ian Bollinger, seorang spesialis kebakaran hutan di Kementerian Sumber Daya Alam Kanada, mengungkapkan bahwa tahun ini tahun yang luar biasa karena akumulasi area yang terbakar sangat cepat. Begitu juga dengan jumlah kebakaran yang sangat besar pada tahun yang bersamaan. Sebagian besar kebakaran berasal dari ulah manusia, termasuk puntung rokok dan api unggun yang tidak dipadamkan dengan baik atau kadang-kadang adanya tindakan jahat. Musim semi adalah waktu yang beresiko untuk kebakaran di daerah tersebut karena tidak ada salju yang tersisa di tanah dan sebelum tanaman menjadi hijau. Di ibu kota provinsi Edmonton, suhu udara mencapai 28,9 derajat Celcius pada tanggal 1 Mei, mengalahkan rekor suhu tertinggi sepanjang masa sebelumnya, yaitu 26,7 derajat Celcius yang terjadi hampir seabad lalu. Lebih jauh ke utara, suhu mencapai 32,2 derajat Celcius di Fort McMurray pada hari Kamis, ditambah lagi dengan angin kencang yang dipicu oleh perbedaan suhu khas antara bagian utara yang dingin dan bagian selatan yang lebih hangat. Bollinger menambahkan jika kondisinya tetap ekstrim, ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kebakaran besar sebelumnya pada tahun 2016 mengganggu produksi di wilayah pasir minyak di dekat Fort McMurray yang memukul perekonomian negara itu. Demikian Top 5. Untuk berita selengkapnya Anda bisa membaca di harian Mistar dan Mistar ID. Saya Ade Mahendra, sampai jumpa.